Selamat pagi dan selamat bergabung juga kepada Bapak Eji Anugrah Ramadan, SS, selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar yang sangat bersemangat pada pagi hari ini. Adapun aturan webinar yang akan saya bacakan, yaitu satu, diharapkan kita semua bisa melaksanakan webinar ini dengan tertib sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh moderator. 2. Teman-teman boleh mengaktifkan kamera di layar Google Meet masing-masing dan mematikan mikrofon saat moderator memberikan informasi dan pemateri memaparkan materinya. 3. Teman-teman juga boleh menyampaikan suaranya ketika sudah ada instruksi dari moderator. Dan yang terakhir, terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Grand Chancellor Al-Ustadz Profesor Dr. Honoris Causa MSUAS Panji Gumilang Magister Pertanian beserta UMI. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Bapak Imam Prawoto SEQ MBA. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Yai Al-Aziz Al-Ustadz Muhammad Hashim Fanirin SPDI MAPD. Yang terhormat Ketua Program Studi PBA Pendidikan Bahasa Arab Yai Al-Aziz Al-Ustazah Winasa Fitri, STMKOM, yang kami hormati kepada Bapak Eji Anugrah Ramadan, SS, selaku pemateri acara webinar pada pagi hari ini. Serta yang saya hormati kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat dan kasih sayangnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara webinar pagi hari ini dengan tema Gaya Hidup untuk Bumi yang Lestari. Perkenalkan, saya Lutfia Alkanza, salah satu mahasiswa IAI Al-Aziz dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 8 tahun 2020. Sebelum kita memasuki sesi acara, mohon izin untuk saya membacakan atur cara webinar pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan-sambutan, 4. Pemaparan materi, 5. Sesi tanya-jawab, 6. Doa dan penutup, dan yang terakhir foto bersama. Baik, memasuki atur cara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi mengharap ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dan melakukan acara webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Atur cara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ukhtina Anisa Nur Arifah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, syukron kasiran Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah dampak
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Syukron kepada Ukhtina Anissa Nur Arifah. Atur cara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita, yaitu Kak Lukman Al-Ramdhani. Dengan segala hormat kepada Kak Lukman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mahmudullahi Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa uluh wal mad'u lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Eji Anugrah Ramadan SS sebagai pegiat Greenpeace Indonesia yang hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi webinarnya tentang lingkungan. Yang saya hormati Ibu Ustazah Wina Safitri STMkom sebagai penanggung jawab dalam acara webinar kali ini. Yang saya hormati seluruh panitia acara yang telah merancang acara ini, dan yang saya hormati pula para peserta audiens yang turut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan agar kita dapat berkumpul dalam acara webinar kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia ke arah yang lebih berpengetahuan. Terima kasih saya haturkan kepada semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Dan saya berterima kasih kepada seluruh panitia acara yang telah bekerja agar acara hari ini dapat berjalan dan terlaksana. Adapun tujuan acara ini diadakan adalah untuk kita dapat mengolah dan memberdayakan lingkungan di sekitar kita dengan gaya hidup dari diri kita masing-masing. Kita dengan gaya hidup dari diri kita masing-masing untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan di sekitar. Kita berharap bahwa acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala sedikit pun dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah muwafiq ila ashabil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Lukman yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, yaitu Al-Ustazah Wina Safitri, STMkom. Dengan segala hormat kepada beliau, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Eji Anugrah Ramadan SS selaku pemateri hari ini. Yang saya banggakan para mahasiswa program studi PBA semester 2 IAI Al-Ajiz dan para hadirin yang mengikuti acara webinar ini. Pertama-tama saya sampaikan bela sungkawa dari kami semua kepada Pak Eji atas karena wafatnya ayahanda sekitar 2 pekan lalu, Pak ya. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk Pak Eji terima kasih. Ini kali kedua Pak ya menjadi pemateri di mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konservasi lingkungan.
Jadi memang saya memprogramkan untuk hampir semua mata kuliah yang saya pegang, yang memang memungkinkan untuk mengadakan acara semacam ini. Bisa webinar ataupun workshop ataupun yang atau bedah buku, ya saya serahkan kepada mahasiswa. Jadi prinsipnya kuliah kita selain mempelajari materi yang sudah diprogramkan dalam silabus, juga saya wajibkan untuk mengadakan suatu kegiatan ilmiah. Ya, jadi kegiatan ini selain untuk dari aspek keilmuan, kita menggali ilmu dari sumber-sumber langsung yang memang terlibat langsung di bidangnya, juga sebagai pengalaman untuk mahasiswa dalam berkegiatan dan berorganisasi. Alhamdulillah angkat kelas PWA semester 2 ini telah menyambutnya dan bisa melaksanakan webinar ini di hari ini, hari Sabtu yang mendung ya. Kalau di sini mendung Pak, ya hari Sabtu tanggal 19 Juni. Ya semoga ilmu yang kita disampaikan pada hari ini dan kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi bekal yang berharga untuk kita semua dalam upaya melestarikan lingkungan. Ya demikian sambutan dari saya. Terima kasih kepada panitia dan kepada semuanya ya sudah berupaya menyelenggarakan acara ini. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Rina Safitri, SDMkom, yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua pada acara webinar pagi hari ini. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan dari pemateri yang sangat luar biasa. Inilah Bapak Eji Anugrah Ramadan, SS. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka untuk kita semua. Ini terdengar jelas tidak suara saya? Jelas. Jelas. Jelas Pak, sangat jelas. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar. Kita berdiskusi bersama ya. Ini menarik sekali temanya tentang gaya hidup untuk bumi lestari ya. Terima kasih Lukman yang sudah mengorganisir bersama teman-teman untuk acara di pagi ini ya. Baik, terima kasih tadi sudah disampaikan dan saya minta doanya. Saya baru kehilangan bapak saya, mentor saya, teman saya dan guru saya sebetulnya 1 pekan yang lalu. Tapi alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama berdiskusi tentang dengan tema gaya hidup dan untuk bumi lestari. Saya ingin ini juga sebagai icebreaker. Mungkin kita sedikit, saya tadi cari-cari informasi yang menarik ya tentang lingkungan. Contoh misalnya kenapa kita sekarang ini hampir rata-rata di dunia bahkan sekarang di Indonesia ya teman-teman, semuanya itu tidak bisa menghindari dari isu tentang lingkungan ini. Ya, banyak saya bekerja sama atau banyak berhubungan juga dengan banyak jaringan mahasiswa, berbagai latar belakang, berbagai komunitas dan segala macam ya. Ada teman-teman UI, ada teman-teman di ITB, ada jaringan semuanya, mereka berbicara tentang lingkungan dan bersama-sama ya, macam-macam ada yang bekerja sama dengan NGO, ada yang mereka betul-betul ke lapangan dan webinar seperti ini juga sebenarnya terinspirasi dari yang lain juga ya. Teman-teman kalau tahu misalnya ada Greta Thunberg dan segala macamnya itu, jadi isunya itu sudah mengglobal dan di Indonesia pun kita tidak bisa menghindarinya. Nah, oleh karena itu saya ingin sharing
tentang awal mula kenapa isu lingkungan ini menjadi begitu sangat penting saat ini, apalagi bagi teman-teman milenial ya, atau generasi Z dan generasi-generasi berikutnya ya. Kenapa mereka bersuara kencang kayak gitu? Karena memang mereka adalah pelanjut dari bumi ini, dari masyarakat ini, dari negara ini, dan mereka ingin juga mendapatkan sekarang ada istilah keadilan lingkungan. Artinya mereka juga ingin mendapatkan kualitas lingkungan yang baik ya. Nah, saya ini ya bisa dikatakan milenial awal atau sisa dari generasi X kalau nggak salah ya. Tahun 79 itu saya merasa beruntung gitu dari misalkan lingkungan yang ya relatif walaupun tetap dalam perubahan ya, sampai sekarang misalnya yang sangat pesat sekali. Saya masih bisa merasakan cerita misalnya di kampung yang asri, yang enak dan segala macam. Tapi sekarang keponakan, terus bahkan anak saya mungkin kalau ke kampung sudah sangat kurang nyaman, polusi dan segala macam. Nah makanya sekarang orang banyak menyuarakan keadilan lingkungan kayak gitu. Generasi-generasi yang sekarang dan juga yang akan datang, mereka harus juga merasakan kualitas lingkungan yang sangat baik. Baik, saya share sedikit tentang kenapa isu lingkungan ini saat ini menjadi penting dan awal mula kesadarannya. Saya tadi buka YouTube. Mungkin ini bahasa Inggris, tapi saya yakin bahasa Inggris sekarang di Indonesia juga sudah mulai tidak asing lah ya, apalagi untuk teman-teman mungkin bisa mengikuti. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, diskusi silahkan. Baik, sebentar. Sebentar. Maaf, saya baru kali ini pakai Google Meet, biasanya Zoom ya, tapi oke juga ini Google Meet ya. Sebentar. Masih. Sebentar. Oke. Ya, ini mana sebentar ya, saya share present now, terus your entire screen, terus Chrome ini, oke. Nah, oke, sip. Sebentar ya, baik. Sebentar. Sudah terlihat belum? Ya sudah. Oke. Sebentar. Ya. We began to see more and more environmental problems around the globe in the 50s and 60s. And going into the 70s, as there was economic growth around the world, people were taking natural resources and transforming those resources into products that they wanted. And in the process of transforming trees into furniture and homes and so on, you cut down forest. In the process of creating energy, you burn coal to generate electricity, and you put pollutants into the sky. It was commonly believed that the only way to protect the environment was to have the government step in and make up for the mistakes of the marketplace, what was considered market failure. And it was interesting in this period of time, almost every economics book that dealt with environmental issues was under the impression that the source of environmental degradation, environmental problems in the world, was basically the profit system.
that people and their and businessmen and corporations and their desire to make profits at the lowest possible cost to themselves, they would create pollutants and then they would dump these pollutants into the skies, into the rivers, and so on. The opposite side of that, the flip side of that, was that it was believed that because markets were characterized by pollution, what were called negative externalities, the solution to this may well lie in the Soviet countries, because it was assumed that in the Soviet countries that industry is run for the good of all the people, good for the nation, and that you would look into these Soviet countries and you would find very little pollution. You would find sort of an environmental heaven. In the 70s, people began to look behind the Iron Curtain, and they were horrified. Economist after economist saw that there were some of the worst environmental problems on the planet, that there were far worse problems than they had in the United States or in Western Europe. And that was sort of a perplexing problem for a lot of people. And you tie that in the same period, in the late 60s, you had large numbers of students around the world, young people, who decided that they wanted to protect the planet. It became very, very, very fashionable. Student revolution with the student uprising and so on in the late 60s, the anti-war movement, the hundreds of thousands of students that were marching down Pennsylvania Avenue in Washington, D.C., they were all carrying their red flags, and they had Chairman Mao's little red book. And they knew that capitalism was evil, it was destroying the planet, and we had to get rid of capitalism. And not too long after that, the war in Vietnam ended. But it was interesting that all these young kids then, who had sort of been radicalized and were sort of anti-free market, anti-capitalism, anti-profit system, anti-private property rights, kept on marching. Except what they did, they switched their Bible. Instead of holding up Chairman Mao's little red book, they were holding up Rachel Carson's little green book, because they had much the same philosophy. The belief was capitalism did not care about the planet, and lots of these kids, it was just a simple flip from them, from marching for Chairman Mao to marching for the Greens. That was the origin of the environmental movement, that whole period. And this also brought about the birth of what was called Earth Day. The first Earth Day was held on April 22nd, 1970, Earth Day 1. Coincidentally or not, that happens to be Lenin's birthday. And I knew lots of the young kids who were marching at that time, and they thought that was funny. They thought that was a joke. They thought that was an in-your-face kind of thing, because that fit in with their whole philosophy, that we'd celebrate Earth Day on Lenin's birthday because we knew it was capitalism that was destroying the environment. Baik, terdengar tidak? Oke. Ya, terdengar. Terdengar. Oke, saya juga baru tadi nonton setengah ya, terus saya tonton lagi sampai habis barusan, kira-kira sekitar 6 menit barusan. Ini menarik ya, apa namanya? Walaupun ini sumbernya dari analisis seseorang yang tadi itu, dan saya kira dia orang ke Amerika ya. Itu dia menganalisis awal mulanya kesadaran atau gerakan lingkungan ya. Nah, ini ada yang menarik teman-teman, mungkin tadi ya awal mulanya mulai dampak kerusakan lingkungan itu dari mulai industrialisasi, walaupun dia industrialisasinya itu dia tidak sebutan spesifik, tapi itu tahun sebelum 60-an ya. Tapi sebetulnya telah dimulai sejak revolusi industri di Inggris ya. Nah, terus dia juga membahas, sebetulnya ada menarik tentang sosialisme dan kapitalisme ya. Jadi betul sebetulnya kapitalisme juga tadi dibilang juga salah satu penyebab dari terdegradasinya lingkungan, karena dia modal teori kapitalisme itu kan modal sedikit untung banyak ya, terus juga menempatkan
lingkungan atau sumber daya alam itu dia bukan lagi sebagai modal tapi sebagai objek ya. Kalau sekarang berbeda. Kalau sekarang dia harus dihitung karena sumber daya alam itu dia sebagai modal dan jadi apa namanya harus mengembalikan lagi. Kalau dulu enggak, dia hanya sebagai objek ya. Nah, itu menarik kritik terhadap kapitalisme. Tentu kalau kritik kapitalisme itu ada unsur sosialisme ya, atau tadi disebut juga tentang komunisme ya. Ini menarik karena saat itu orang-orang sosialis komunis mengatakan kalau kita pembangunan itu ya untuk apa namanya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Walaupun sekarang ya mungkin juga ya relevan atau tidak, tapi itu sebagai dasar pengetahuan tidak masalah apa namanya kita adopsi atau kita terima itu ya. Walaupun sekarang ada juga misalkan di Inggris dia declare sebagai nation welfare misalkan, dan dia tetap kapitalisme tapi dia juga ingin keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat kayak gitu. Itu juga ada sistem seperti itu. Nah, kembali ke tadi soal misalkan seolah-olah kesadaran lingkungan itu adalah kritik sosialisme atau tadi disebutkan juga tentang komunisme terhadap kapitalisme yang berkembang di dunia barat dan di dunia di Amerika dan juga di negara-negara Eropa Barat ya. Kalau negara Eropa Timur dia cenderung tahun 60-an, 70-an itu cenderung komunis sosialis ya. Nah, setelah itu tadi kalau teman-teman bisa perhatikan ya, bahkan mereka itu yang penggeraknya itu adalah orang-orang sosialisme memakai membawa tanda-tanda warna merah gitu, tanda komunisme sebetulnya. Terus juga bahkan hari bumi yang pertama itu ya, hari bumi yang pertama itu tadi ini saya baru tahu juga, ini menarik untuk kita analisis secara kritis ya. Ternyata itu adalah hari ulang tahun Lenin katanya. Ini menarik juga dan itu lucu katanya, antara kebetulan dan settingan ya. Makanya juga ada istilah green is new red, ya. Hijau adalah merah baru, artinya seperti itu. Tapi anyway, sekarang sudah tidak relevan lagi, hampir sudah ditinggalkan dan tidak relevan soal komunisme berhadapan dengan kapitalisme, karena memang komunisme secara de facto, secara negara ya, yang mengadopsi itu hampir sudah tidak ada ya, seiring runtuhnya Uni Soviet. Kalau dulu ada perang dingin antara blok yang komunis dan yang bukan komunis ya. Soviet runtuh tahun 92 kalau tidak salah, 91 92. Terus penggantinya sebetulnya China ya. China dia sistemnya sekarang, sistem politiknya, sistem negaranya itu dia sistem komunis. Tapi kita lihat ya, China itu secara ekonomi ya, dia sekarang mengadopsi dan dia juga sangat kapitalis. Kita lihat China itu ya, tapi sistem politiknya tetap komunis. Itu menarik. Jadi artinya ini ada informasi walaupun sudah tidak relevan, malah China gitu, yang dia dulu sangat komunis di semua sisi, sekarang dia secara politik tetap komunis, tapi secara ekonomi mereka sangat kapitalis. Jadi sudah tidak relevan lagi. Tapi sejarah ini menarik sebetulnya, karena memang China itu sejak Deng Xiaoping ya, istilahnya itu if you want to catch rat, jangan, kalau kamu mau menangkap tikus, jangan if you want to catch mice ya, jangan pilih-pilih kucing hitam, kucing itu. Jadi gitu ya, kalau misalkan mau mensejahterakan negara,
Jangan pilih-pilih apa namanya metode, ideologi kayak gitu. Yang penting rakyat sejahtera. Nah, makanya sangat berubah. Oke, tapi itu menarik ke teman-teman, bahkan diadopsi saat itu United Nations bahkan secara serius ya, apa namanya, secara serius akhirnya mengadopsi itu, mengadopsi protokol-protokol oleh United Nations. Saya share sedikit, sebentar. Coba kita lihat. Bentar. Screen saya kelihatan tidak? Apa namanya? PowerPoint saya. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kelihatan. Baik. Ini tentang ya. Nah, sampai sekarang ini United Nations ya, dia mengadopsi nilai-nilai atau semangat gerakan lingkungan ini di dalam agenda-agenda PBB ya, United Nations itu. Nah, ini sejak tahun sejarahnya itu teman-teman bisa lihat ya. Itu sebetulnya sebentar PBB United Nations. Nah, ada ya. Ini sejak tahun 72 ya. Itu didirikan UNEP, United Nations Environment Program. Itu merespon tadi itu, ya, merespon kesadaran anak-anak muda waktu itu, ratusan ribu bahkan sampai 1 juta orang saat itu dia melakukan semacam demonstrasi untuk kita menyelamatkan lingkungan, ya, menyelamatkan bumi sebagai respons dari eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi bumi saat itu, ya, itu tahun 60-an sekian, ya, itu sangat gencar. Terus tahun 70 tadi itu 70 itu ada demonstrasi besar, terus juga tadi semangatnya itu ya. Tahun 72 diadopsi oleh United Nations atau PBB untuk mendirikan namanya United Nations Environment Program, jadi program lingkungan. Itu di sini tahun 72 diadopsi ya, terus sampai sekarang. Nah, sebetulnya di Indonesia saat itu, kalau teman-teman baca literatur, di Indonesia sebetulnya cenderung alam Indonesia masih bagus ya, masih bisa dibilang masih sangat indah gitu, masih sangat asli, tapi mulai akan ada pembangunan ya, pembangunan kalau di Indonesia seperti itu. Nah, tapi di sini UNEP tadi itu United Nations Environment Program itu dia bertindak sebagai katalis, advocate, pendidik dan fasilitator untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau United Nations tentu dia tidak anti pembangunan ya, tapi mereka mau menjaga keseimbangan kayak gitu, menjadi katalisator, menjadi pendidik dan segala macam ya. Terus misi yang diemban UNEP adalah menyediakan program bimbingan dan mendorong kerjasama berorientasi lingkungan dengan menginspirasi, menampilkan dan menciptakan suatu bangsa dan masyarakat sadar lingkungan. Karena UNEP ini dia kumpulan stakeholder terutama dari semua anggota negaranya ya. Nah, itu awal bisa kita capture awal mulanya istilahnya kesadaran bersama-sama, kesadaran beramai-ramai, ya. Di Indonesia sendiri sebetulnya mulainya tahun 1980-an ke sini, ya. Orang dan itu juga sebetulnya diinisiasi oleh teman-teman yang sekolah atau banyak berhubungan dengan teman-teman di luar, jadi terinspirasi dari luar juga. Walaupun kadang ada anekdotnya, ini bukan anekdot, ceritanya itu sebetulnya karena waktu itu
Pak Harto mancing gitu, terus apa namanya, ikannya sedikit tidak dapat ini kenapa kayak gitu, terus para menterinya itu berdiskusi ya, maka waktu itu diadakanlah Kementerian Lingkungan Hidup ya. Terus juga dari sisi masyarakat sipil waktu itu mulainya tuh ada juga Walhi ya. Walhi juga dulu sebetulnya kurang lebih ya teman-teman Pak Emil Salim juga berkontribusi di situ ya. Dulu bisa dibilang sebagai anak manis gitu ya. Nah, itu di Indonesia tahun tahun 1980 sekian ya, 86, 85 kayak gitu. Nah, di luar negeri orang sudah mulai mengorganisir ya secara radikal sebetulnya. Mengorganisir secara radikal gerakan lingkungan ini. Mereka tidak hanya menyarankan tapi juga taking action, bahkan protes ya. Contoh misalkan Greenpeace. Greenpeace dia dari tahun awal 70-an ketika masih ada perang dingin ya antara blok timur dan blok barat, antara komunis dan yang bukan komunis atau kapitalis itu. Nah, ini Amerika dan sekutunya ini dia gencar sekali melakukan tes senjata ya, dan senjatanya waktu itu ada kompetisi nuklir ya, walaupun sekarang belum betul-betul hilang kompetisi nuklir itu. Nah, Amerika ini dia melakukan percobaan di Amchitka namanya, dia daerah ada pulau di situ, dia dekat dengan Kanada. Nah, ini di situ dia sangat habitatnya juga akan rusak kan kalau misalkan akan dilakukan di situ. Nah, ada beberapa orang, ada mahasiswa, ada nelayan, ada peneliti, ada pemuda setempat, dia berinisiasi, wah ini harus dihentikan nih, bagaimana nih, akhirnya yang nelayan pakai kapal saya, ayo kita ke sana untuk hentikan. So, ada juga yang wartawan, oke, saya akan kasih tahu ke media-media kayak gitu. Terus mereka berangkat dengan seadanya dan menginspirasi, walaupun tidak sampai ke lokasi betul-betul tempat percobaannya dan tidak menghentikan, mereka ke salah satu pulau, dan mereka hanya mendokumentasikan dampak-dampak dari percobaan nuklir tersebut, tapi menginspirasi banyak orang ya. Terus setelah itu ya ada juga WWF atau WWF ya, dia konsen tentang konservasi lingkungan juga, dan dia biasanya lebih kepada concernnya itu lebih kepada menahan kehilangan kepunahan binatang dan habitatnya sebut. Terus ada lagi terus ya. Nah, itu mulai. Nah, tapi semakin ke sini teman-teman ya, adik-adik semua, semakin ke sini semakin tambah buruk ya, tambah buruk. Bahkan usaha-usaha tentang pelestarian lingkungan itu terus dilakukan, tapi juga kualitas menurut penelitian tetap memburuk. Dan bisa dilihat sebetulnya sebentar. Nah, isunya saat ini ada beberapa fokus besar ya isu lingkungan ini. Ada tentang perubahan iklim dan pemanasan global, terus hilangnya keanekaragaman hayati, terus juga deforestasi atau menghilangnya hutan, terus rusaknya ekosistem laut, terus limbah berbahaya dan beracun. Ini seputar ini terus terdegradasi atau kualitasnya terus menurun ya saat ini. Sejak dulu kesadaran bersama-samanya itu tahun 70-an awal ya, atau 60-an akhir kayak gitu. Walaupun sebetulnya ilmuwan atau filosof atau mungkin sufi, ulama kayak gitu, mereka bahkan tadi dibacakan
ayat di awal itu pembukaan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu Nabi Muhammad SAW itu jauh sebelumnya telah mengingatkan sekitar 1400 tahun yang lalu. Walaupun sebetulnya juga secara spesifik mungkin bukan secara terang-terangan lingkungan seperti yang dibayangkan kerusakannya sekarang ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri itu, tapi itu sangat relevan ya bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad ya yang diwahyukan oleh Allah itu ya sudah memprediksi jauh-jauh hari ya. Dan juga tadi di ayat keduanya sebetulnya ada hubungannya juga dengan spiritualitas, ada hubungan juga dengan kemusyrikan ya. Jadi bisa jadi kita bilang kalau misalnya kita tidak mencintai lingkungan ya bisa jadi ada nilai kemusyrikan di situ kayak gitu ya, wallahu alam. Nah, itu sebenarnya sudah ya, Karl Marx sudah menulis, terus siapa lagi, banyak tentang lingkungan. Walaupun misalkan Karl Marx juga dia mungkin juga ya bertanggung jawab juga somehow misalkan itu karena nobody's perfect kayak gitu. Nah, itu dari segi sejarah. Terus juga saya mau share sedikit tentang kalau UN tadi sudah dia ada satu lagi di UN itu setelah sadar ya, setelah menerima masukan dari ilmuwan, dari masyarakat bahwasannya kualitas bumi ini terus menurun dan tadi kaitannya dengan perubahan iklim, pemanasan global, itu usaha-usaha untuk menerapkan menangkal perubahan iklim, terus juga mengurangi pemanasan global sudah diobrolkan ya, makanya ada protokol Kyoto, ada protokol mana lagi itu. Terakhir itu adalah Paris Agreement ya. Paris Agreement 2000 berapa itu Paris Agreement 2015 kalau nggak salah ya. Paris Agreement itu jadi semua negara itu sekarang harus berusaha untuk menurunkan emisinya, emisi dari praktek-praktek industri terutama ya. Itu ada target sampai 2030 ya, ada target 2030 dan Indonesia juga sudah meratifikasi, artinya sudah menandatangani, saya sepakat. Jadi Indonesia 2030 itu targetnya dari yang sekarang ya, ingin mengurangi 29 sampai 41% emisi ya, emisi karbon sampai 2030, tapi dengan bantuan komunitas internasional ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, jadi kenaikan suhu bumi ini diprediksi dari awal 1900-an itu sampai saat ini itu sampai 2 derajat ya. Dan makanya usahanya adalah jangan sampai kenaikannya itu lebih dari naik lagi ya, dari 1,5 derajat secara umum ya. Karena kalau lebih dari itu, bencana-bencana yang disebabkan tadi itu perubahan iklim, pemanasan global akan semakin banyak. Contoh misalkan angin angin topan itu ya, jadi perubahan iklim kan dia angin topan yang besar itu dia kan disebabkan ada tekanan udara yang berbeda dan juga ada cuaca yang berbeda ya, itu dia akan menyebabkan topan. Dan contoh misalkan yang konkret yang sangat rentan adalah Philippines ya. Berapa kali Philippines yang biasanya dia kecil kayak itu
tidak terlalu besar, tapi sekarang semakin besar ya Taifun itu. Ya. Nah, terus juga terakhir-akhir ini juga orang banyak menganalisa yang terjadi di NTT, ya. Itu akibat perubahan iklim. Itu salah satunya. Jadi Taifun, terus juga di satu lokasi hujan besar, di satu lokasi lagi sangat panas, kekeringan, termasuk di Australia. Di Australia itu 2 tahun yang lalu itu, dan kesini semakin memburuk kekeringan dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam, ya begitu. Dan di Indonesia yang dia punya punya tradisi membakar lahan dan hutan kayak gitu, ini akan sangat tambah buruk. Karena apa? Karena ditambah dengan kalau musim kering dia kering, ya, dan sangat panas, ya, seperti itu. Nah, akhirnya mereka mengadopsi Paris Agreement, dan ini menarik Amerika juga. Amerika ketika zaman Trump itu dia ketika Trump presiden, dia menolak Paris Agreement, ya, menolak Paris Agreement, dan sekarang Biden dari Partai Demokrat dia akhirnya meratifikasi Paris Agreement. Karena kalau Trump merasa dia ya banyak hal lah ya, dia merasa Amerika ekonominya harus terus maju, harus terus berkembang, harus terus besar, jangan sampai dikalahkan oleh pesaing-pesaingnya, terutama China, dan mereka melihat isu lingkungan ini menjadi penghambat. Ya. Waktu itu Trump tidak mau meratifikasi. Selain juga Trump kan dia businessman, ya, dia punya jaringan bisnis batubara, industri dan lain sebagainya. Ya, walaupun sebetulnya yang sekarang juga punya, tapi dia lebih sadar lebih sadar lingkungan lah ya, begitu. Nah, sekarang apa usaha kita? Ya, terus apa kalau enggak tantangan apa di Indonesia? Sebetulnya sama, ya, ekonomi dan lingkungan, ya, gimana nih, ya, dan sebetulnya tentu kalau misalkan pakai kacamata ekonomi, kacamata bisnis perkembangan, dia kalau tidak ditambah kesadaran atau etika tentang lingkungannya akan sangat berbahaya, ya. Tapi juga ada orang yang dia mengkritis juga orang ekonomi kalau terlalu berorientasi terhadap lingkungan, contoh misalkan ekonomi tidak maju. Tapi ini berjalan terus. Ada juga yang begini, teman-teman, ada yang sifatnya juga radikal, ya. Ada yang sifatnya juga dia ya tidak terlalu radikal, dan ada yang sifatnya juga permisif, ya. Masuk permisif itu ya sudahlah, ya nggak apa-apalah, nanti juga misalkan lingkungan akan menyesuaikan kayak gitu. Tapi kalau yang radikal tidak bisa, kita ini sangat radikal. Kalau radikal kita ini akan hilang, ya. Kita itu akan punah, manusia itu akan punah, ya. Bumi itu akan hancur kalau kita tidak kembali, ya. Makanya tadi doa pasal fil bari wal bahri liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un itu. Kalau nggak kembali kita ini punah. Mungkin kalau bahasa agama entah sa'ah atau kiamat atau apalah kayak gitu, ya. Nah, ada memang yang ke tengah-tengah, misalkan tetap artinya manusia ini juga harus sejahtera tapi tidak mengorbankan lingkungan dan tidak tidak berlebihan juga, ya. Nah, ini juga ini saya singgung sedikit tentang cara pandang, ya. Kalau cara pandang ada yang cara pandangnya itu cara pandang lingkungan adalah yang utama, alam adalah yang utama, kita itu hanya bagian kecil dari alam. Bukan kitalah pusatnya, alamlah pusatnya. Itu kita istilahnya itu adalah pandangan
environmental sentris ya, atau nature sentris atau biosentris kayak gitu. Nah kalau ada pandangan, oh enggak, manusia lah sebagai pusatnya, manusia yang bisa mengatur dengan akal dan segala macamnya itu istilahnya pandangan yang dinamakan anthropocentrism ya. Terus ada lagi juga yang berdasarkan tadi itu misalkan teks-teks keagamaan ya, atau kewahyuan itu theosentris atau deicentrism ya. Walaupun sekarang ya kadang deicentrism juga banyak kritik juga ya, teks-teks keagamaan banyak kritik juga. Kritiknya apa? Karena dulu memang ada etika-etika, misalkan tadi ada Zuhrul Fasad fil Barri wal Bahri itu segala macam, tapi juga ada misalkan ayat-ayat yang misalkan ja'ala lakum ma fil ardi jami'an, ya, saya menciptakan bumi dan isinya untuk kalian ya. Kalau di Bible untuk kamu taklukkan ya. Nah tapi sekarang saatnya kembali, artinya mana, makanya teks-teks Quran itu harus relevan, jangan jangan juga kacamata kuda ya. Saya percaya itu, Anda tafsir itu dia harus dinamis, kontekstual itu. Karena kalau misalkan tidak kontekstual ya maka ya tidak sesuai kayak gitu ya. Nah, itu tadi gerakan-gerakan yang mengilhami itu. Dan saya harap juga sebetulnya Indonesia juga tetap lestari tentunya, alamnya harus secara policy, secara kebijakan itu tidak eksploitatif dan juga tidak berlebihan ya, karena betul ada kata-kata Mahatma Gandhi itu, bumi ini cukup untuk semua tapi tidak akan cukup untuk yang satu orang yang serakah ya. Nah ini teman-teman. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah, itu kan negara ya, negara dia harus melindungi ya, selain juga menciptakan kesejahteraan masyarakat rakyatnya, tapi juga harus melindungi lingkungan ini untuk kualitas negaranya, kualitas kehidupan masyarakatnya atau rakyatnya. Nah terus secara secara komunitas ya, komunitas apa ya, komunitas teman-teman bisa buat sendiri usaha-usaha secara berkomuniti oleh sahabat-sahabat semua, teman-teman adik-adik mahasiswa misalkan, atau misalkan teman-teman bagian dari komunitas apa dan teman-teman dorong ya untuk usaha-usaha lingkungan, pelestarian lingkungan. Contoh misalkan saya bagian dari komunitas Azaitun, contoh misalkan tentu saya akan berusaha terus juga mendukung, memberikan masukan dalam isu-isu pelestarian atau bahkan peningkatan kualitas lingkungan saat ini bersama komunitas di Azaitun, contoh misalkan. Terus di lingkungan tetangga misalkan sama, kita juga memberikan masukan. Terus juga di banyak komunitas, misalkan teman-teman punya komunitas itu orientasinya sekarang tuh harus lingkungan, sebab kalau tidak teman-teman akan tidak akan ketinggalan ya, akan menjadi kuno ya. Nah terus juga di banyak komunitasnya, di komunitas mahasiswa, teman-teman di PBA ya. PBA itu pendidikan bahasa Arab ya. Ya ini sebagai informasi juga saya sama background saya juga sastra dan bahasa Arab ya. Terus sekarang karena isu ini menjadi isu besar dan umat Islam terutama anak mudanya menjadi potensial, bahkan umat Islam ini diprediksi dalam beberapa tahun ke depan ini akan terus bertambah ya, karena populasinya secara alamiah ya terus bertambah, terutama itu Indonesia terus bertambah, Pakistan populasinya terus bertambah, sedangkan yang lainnya mungkin melambat ya, bahkan juga mungkin ada yang kalau di dunia barat itu lebih cenderung mereka konvertnya itu menjadi ateis mungkin. Nah
umat muslim tuh semakin bertambah ya, terus kesadarannya tingkatkan. Nah, saya bersama teman-teman aliansi, terus juga teman-teman Greenpeace itu ada namanya Ummah for Earth, Project Ummah for Earth, umat untuk kelestarian bumi sebetulnya, karena ini harus apa namanya disadarkan, umat ini harus leading kayak gitu, sebab kalau tidak kita akan abai ya, kita akan abai. Masih terdengar tidak suara saya? Masih. Jelas. Sorry kalau ada interupsi pertanyaan, tidak menunggu nanti sesi tanya juga nggak masalah. Tapi kalau menunggu juga nggak apa-apa. Tapi saya tidak masalah ya, Pak Moderator, Ibu Moderator, tidak masalah. Nah, Baik, Bapak. Oke. Saya teruskan nih, apa namanya? Saya teruskan sampai mana tadi? Ummah, Ustaz. Oke, berarti teman-teman ngikuti ya. Saya bukan lupa, tapi oke. Baik. Nah, Ummah for Earth ini karena tadi bagaimana penting ini saya bersama teman-teman Greenpeace Timur Tengah. Ada lagi juga aliansi kelompok lain juga dari Pakistan, ada dari Maroko, ada dari Libanon, ada dari Mesir. Ya. Gimana nih kita pikirkan apa kontribusi kita ya, untuk kelestarian bumi ini, karena saudara-saudara kita itu umat Islam itu banyak dan semakin banyak kayak gitu. Kita bicarakan juga bagaimana agar haji itu prakteknya lebih hijau, lebih ramah lingkungan kayak gitu. Terus juga banyak isu-isu itu. Nah, alhamdulillah ma ta'alamtu fil jami'ah lughah al-arabiyah ya kepake juga gitu loh. Walaupun misalkan bahasa Inggris tetap bahasa utama, tapi tetap saya senang berhubungan dengan mereka dan saya praktekkan sedikit-sedikit. Karena pentingnya ini ya. Walaupun bukan baru, di dunia bukan baru, sudah banyak inisiasi-inisiasi ini, tapi kita berkontribusi ya. Terus juga banyak juga tulisan-tulisan ulama-ulama luar maupun di Indonesia, akademisi-akademisi yang sudah memulai itu, dan bagaimana pentingnya isu lingkungan ini dan juga isu didorong dari sisi keagamaan. Ya ini penting juga. Sudah banyak tulisan-tulisan. Kemarin saya bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, contoh misalkan, yang dulu saya sudah sering ketemu ke mahasiswa, terus kemarin ketemu lagi, dan alhamdulillah udah mulai sekarang Istiqlal mengadopsi, terus juga kita inginkan juga mereka menginspirasi ya tentang usaha-usaha yang mengedukasi umat, mempraktekkan bahwasan umat itu ramah terhadap lingkungan. Nah, terus secara individu apa? Oke, saya akan stop dulu. Saya lagi ingin share juga. Sebentar, ada video tadi ya. Ini kelihatan tidak video yang akan saya share? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Nah, ini terima kasih juga yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ini bukan saya, teman-teman yang lain dan diupload di YouTube ya, kita lihat ya. Saya juga belum selesai. Ini mungkin bisa diadopsi secara individu ya atau secara komunitas. Those dimples on your face, no more blessing these days. It's clear we both had enough. Yeah, you think it's my heart you're holding. You still think you're all that I need. Yeah, I know we're fire and ocean.
Yeah, you ain't got nothing on me. I don't need your love. If you're waiting for a comeback, hold on. I don't need your love. If you think I'm gonna come back, I won't. I don't need your love. Don't need it. Don't need it. No. Don't need it. I don't need your love. Don't need it. Don't need it. No. Don't need it. 찰나의 반짝임 이제는 바래진 추억은 먼지 같아 걷잡을 수 없이 우리의 시간은 이제는 끝이 났어 기억은 더 흐려지지 널 보던 내 눈빛까지 바람이 머물지 않듯 그대로 널지 않죠 I don't need your love 기다려도 소용없을 거야 I don't need your love 아마 그런 일은 없을 거야 I don't need your love Don't need it Don't need it No Don't need it I don't need your love Don't need it Don't need it No Don't need it I don't need your love Ring 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 부재중 전화 또 부재중 전화 12시 12시 반 2시 또 2시 반 스트레스 받아 미치겠어 제발 너 때문에 잠을 못 자 지금도 대체 뭔 생각으로 이러는 거야 No Don't say it 네가 아니라도 지금 내 옆엔 기댈 때마다 나도 모르겠어 If you're waiting for a comeback, hold on. I don't need your love. Baik, teman-teman, itu contoh ya. Walaupun itu hanya sedikit sebetulnya. Ya itu secara individu ya mungkin bisa diadopsi walaupun misalkan ya taruhlah tidak sangat apa namanya tidak sangat ideal atau misalkan kita harus betul-betul karena minimal sadar terus berusaha sama seperti saya juga saya tidak bisa 100% apa namanya menghindari atau kembali ke yang sangat-sangat environmentalis begitu. Walaupun sekarang sudah mulai ngetren ya, semuanya ngetren sekarang ini. Sekarang ada mode hidup minimalis ya, teman-teman di Jepang itu sudah dia hidupnya minimalis kayak gitu. Terus juga bahkan ada kalau teman saya itu sekarang lucu ya dulu apa namanya bapak saya kakek saya itu suka ada siwak gitu. Sekarang ada teman saya apa namanya mengadopsi itu dia tidak mau pakai sikat gigi kayak gitu tapi pakai siwak gitu ada juga tapi mereka mempraktekkan dengan komunitasnya di Bali itu di Bali terus juga apa namanya sabun mereka sabunnya itu udah apa namanya dari yang mereka tanam gitu mereka sabun sampo kayak gitu terus kadang mereka suka ngumpulin buah-buah yang sudah busuk kayak gitu, yang hampir busuk lah udah nggak termakan, mereka pakai itu, tapi memang itu sangat ideal sekali ya. Terus misalkan jalan kaki, sepeda, ya itu sangat ideal sekali. Tapi mungkin kalau mempraktekkan teman-teman mulai juga boleh ya. Tapi sadar itu mengurangi itu ya. Tetap intinya kita sebagai khalifah kan dulu begini apa namanya. Malaikat kan pernah protes ya dituliskan di mana di Quran itu pernah protes ke Nabi ke Allah Subhanahu wa taala ketika bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah itu wah apa namanya atajalu ma yufsidu fiha gitu kan gimana apa namanya mau menciptakan orang yang merusak terus menumpahkan darah protes tuh terus kata Allah itu jawab
ini a'lamu ma la ta'lamun gitu kan. Nah, saya lebih tahu. Nah, ini a'lamu ma la ta'lamun itu tugas kita gitu loh. Apa namanya? Menghilangkan tidak merusak, terus juga tidak menumpahkan darah kayak gitu. Dan khalifah itu justru sebagai penjaga ya. Sebagai penjaga, sebagai pemimpin untuk menjaga, bukan apa namanya, bukan sebagai perusak dan menumpahkan darah ya, khalifah itu. Dan juga apalagi teman-teman ya, saya kira bukan hanya hafal apa namanya, bukan hanya hafal Asmaul Husna, tapi juga mempraktekannya. Asmaul Husna itu adalah soal keseimbangan ya, bahkan lebih banyak nilai-nilai kelembutannya, nilai-nilai feminismenya dibanding dibanding maskulinitasnya ya. Ar-Rahim, Ar-Rahman dibanding misalkan Al-Qahhar, Al-Jabbar kayak gitu. Itu kalau kata Pak Profesor Nasarudin itu 80%-nya sebetulnya. Makanya sekarang ada juga gerakan ekofeminisme ya, gerakan kembali menghidupkan nilai-nilai feminisme ya, karena feminisme itu dia suka menjaga, merawat. Lihat aja ya, ibu kita, teman-teman mungkin ya, kalau saya mungkin istri ya merawat, terus juga cinta, bukan hal yang sifatnya misalkan begitulah pokoknya ya. Nah, makanya juga di Indonesia itu alam itu hampir di seluruh dunia ya. Alam bumi itu diibaratkan sebagai ibu ya, sebagai perempuan ya. Kalau langit sebagai laki-laki, maskulinitas. Kalau bumi ini sebagai ibu, feminis ya. Makanya ada Mother Earth ya. Kalau kitanya adalah Ibu Pertiwi ya. Ibu Pertiwi itu menggambarkan negara, bumi ya, tanah air itu Ibu Pertiwi ya. Begitu. Iya kan? Apalagi ibu ya begitu, apa namanya, coba di Anthem Indonesia Raya kan, itu tanah air itu adalah ibu itu cenderungnya menjaga ya, dan nilai-nilai itu sekarang ada ekofeminisme itu di Islam juga ada ya. Terus juga ada nilai keseimbangan ya, al-mizan begitu. Itu yang kita diskusikan dengan teman-teman teman-teman di Afrika Utara, terutama yang untuk teman-teman Muslim ya, teman Timur Tengah, bahkan Indonesia saya yakin leading kalau soal ini ya, memimpin ya, menjadi contoh ya, bagaimana kita bisa berdakwah di kalangan kita ya, dan juga di kalangan orang tentang lingkungan ya, supaya tidak tertinggal. Karena kuat sekali di Al-Quran tadi sudah dibacakan alasan-alasan tekstualnya, mandat kita sebagai khalifah ya, itu sangat kuat sekali, dan kita menjadi pemimpin soal itu. Lingkungan keluarga silakan praktekkan sedikit demi sedikit, kita refleksikan itu ya, mudah-mudahan sangat ideal, tapi sampai semua aspek saya juga ingin belajar, tapi kalau tidak sedikit demi sedikit ya. Baik, saya pikir saya stop di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan atau nanti saya, kalau di sini chat juga bisa ya. Nanti juga teman-teman, saya juga berharap teman-teman coba ikutan lihat juga sekalian saya mempromosikan tadi itu Project Ummah for Earth ya, ikut di situ, ikutan challenge, atau juga teman-teman kalau punya story ya, usaha-usaha teman-teman secara individu di rumah komunitas, upload ke situ, dan orang akan di dunia juga akan melihat usaha teman-teman ya, secara individu atau komunitas. Di situ your story, upload your story ya. Saya mahasiswa Al-Aziz melakukan ini yang hal sederhana, membuat apa kayak gitu, upload ya. Semenarik mungkin, entah itu foto, entah itu video, entah itu cara
lakukan ya, kita sharing. Kalau chatnya bisa di sini ya. Oke, chat. Chat, oke. Nah, bisa deh. Baik, saya baru buka nih, ternyata apa namanya ada di sini. Oke, sudah ada pertanyaan. Oke. Ya teman-teman, saya berhenti di sini dulu. Kita mulai berdiskusi, apa namanya. Dan juga kalau misalnya ada tambahan dari Bu Wina juga silahkan. Ya, intinya apa namanya, lakukan apa itu banyak sekali kita apa namanya gaya hidup yang ramah lingkungan ya untuk kelestarian bumi. Karena apa? Kalau dulu kan istilahnya ya sekarang kita tidak bisa lagi tidak terhubung ya secara global, secara dunia. Apa dulu istilahnya think locally, act globally, atau sebaliknya think globally, act locally. Ya itu semuanya valid ya, nggak apa-apa. Karena teman-teman melakukan individu, dampaknya akan sangat berguna untuk semuanya. Dan teman-teman kalau membuat hal yang besar juga nggak masalah, dan itu juga berguna untuk teman-teman secara individu. Ya, saya stop ini sambil saya mau minum dulu. Hal-hal yang kecil juga praktekkan aja ya. Mungkin dulu mungkin akan dibilang kuno, nggak apa namanya, nggak ketinggalan zaman misalkan. Mungkin kalau itu ada nilai ramah lingkungan itu akan menjadi tren ya. Contoh apa, misalkan kayak dulu kalau bungkus apa ya, makanan itu bawa dari rumah gitu kan, terus bungkusnya pakai daun pisang contoh misalkan, itu mungkin dulu akan kuno, tapi ke depan itu leader ya seperti itu ya. Apalagi bawa minuman dulu kalau dari rumah dimasukkan botolnya botol sendiri kayak gitu, kenapa nggak beli aja sih, ribet macam itu dulu seperti itu. Sekarang nanti ke depannya justru itu ya akan menjadi tren ya. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk kita sama-sama berdiskusi ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak kepada Bapak Eji Anugrah Ramadan SS yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang disampaikan oleh pemateri kita bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Wah, sepertinya energi positif dari Bapak Eji sudah menular ya ke teman-teman semua. Saat ini sudah ada berapa nih? 2 pertanyaannya yang masuk di pelanggaran. Mohon izin kepada Bapak Eji selaku pemateri nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Baik, kami di sini akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Jika nanti masih ada waktu, kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Kak Syaiful. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi produk FMCG dan menjaga lingkungan dari produk-produk tersebut yang bisa merusak lingkungan? Seperti itu, Pak Eji. FMCG itu apa ya? Sama saya sekarang ada istilah-istilah gitu, apa ya? Ada lagi terakhir itu apa gitu ya, FMCG kayak gitu. Mungkin saya kurang update. Atau ini produk FMCG itu apa? Mungkin Kak Syaiful. Kak Syaiful. Tapi anyway, sebenarnya ini produk ya, bagaimana cara mengatasi produk FMCG dan menjaga lingkungan dari produk-produk tersebut. Ya produk apapun sebetulnya.
Iya. Ini Pak di fast moving consumer good. Apa nih? Fast moving consumer good. Oke. Ya, sebetulnya begini, ada sekarang ini ada konsumen, ada produsen dan konsumen yang bertanggung jawab. Ya. Oke. Nah, ini sebetulnya ada di hulu, ada di hilirnya, ya. Kalau di hulunya, misalkan di produsen, tentu kita sebagai konsumer juga bisa istilahnya melakukan kayak misalkan saran, ya, saran untuk produk yang kita gunakan itu dia agar lebih environmental friendly. Terus juga kita dorong juga di kebijakannya, ya, kebijakan. Contoh misalkan sekarang kita sedang di seluruh dunia, ya, untuk dunia, tapi juga di Indonesia untuk mengurangi produk plastik, contoh misalkan. Nah, itu dari sisi hulunya, ya, kita dorong. Ya. Nah, dari sisi konsumen atau pemakai itu ya kurangi 3R itu, ya, mungkin bisa diterapkan, reduce, reuse, apalagi recycle kayak gitu. Dan kalau misalnya ada produk yang lebih ramah, ya kita pilih produk yang lebih ramah. Terus misalkan hindari kantong plastik. Terus kalau sudah misalkan memakainya, ya kita usahakan pakai lagi kayak gitu, tapi sebaiknya bisa reduce. Kalau udah kadung misalkan pakai. Nah, itu dua itu, ya. Ada kita berkontribusi untuk memberi saran, terus juga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan. Dari satu sisi sebagai konsumen juga kita harus tadi itu menerapkan 3R minimal, terus pilih-pilih kayak gitu, ya, pilih-pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, memang ini dua-duanya harus dilakukan karena kadang kita sebagai konsumer tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga, bukan nggak bisa ngapain, sorry, tidak bisa menolak karena sebagai pemakai kayak gitu, produknya selalu seperti itu. Tapi kalau misalkan dari atas, misalkan sudah mulai menerapkan juga seperti itu. Artinya dua itu, ya, teman-teman ya harus aware, ya, soal itu. Coba usaha-usaha misalkan ya inisiatif pribadi juga, istilahnya dulu kalau bagus kalau misalnya bisa produksi sendiri misalkan yang lebih ramah lingkungan, terus bisa dijual. Sekarang itu nilai-nilai lingkungan itu bahkan menjadi nilai marketing, ya, nilai menjual juga kayak gitu. Dan harus aware soal ini. Justru saya katakan tadi yang orientasinya environmental friendly, yang ramah lingkungan, justru itu yang akan tren. Justru itu trennya. Jangan malu misalkan bawa makanan sendiri, yang tidak banyak kemasan, bawa air minum sendiri, itu tidak masalah, ya. Oke, mungkin begitu, ya. Itu intinya kesadaran, self control, terus kurangi, terus idaro amingkum mungkaron itu. Kalau misalkan ada yang kira-kira tidak environmental friendly, ya kalau bisa diubah ya diubah, pakai tindakan, pakai tangan kita, artinya melakukan hal menghindari atau membuat kayak gitu. Kalau enggak, ya misalkan bilisan itu buat saran dan segala macam. Kalau tidak sangat bisa, memang kita tahu, oh ini salah, ketika kita tidak bisa menghindar, tapi ada keinginan untuk berubah, ya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk ke Mas Saiful, ya. Ada pertanyaan lagi? Lanjutan? Ya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jadi ini bagaimana Kak Saiful? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, ya teman-teman. Di sini ada
Kak Irsyad dari Depok. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Pak Eji tentang penyerangan yang ada di Palestina? Karena dampak yang disebabkan tidak hanya untuk masyarakat sekitarnya, tetapi berdampak pada lingkungan sekitar serta konservasi tanah. Ya, yang namanya konflik, yang namanya perang, yang namanya kekerasan dimanapun itu buruk, ya. Itu harus ya kita artinya tentu mengutuk kekerasan dimanapun perang, bahkan ya namanya kekerasan ya. Saya ingin share sedikit tentang kekerasan dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh kita bersama-sama. Kekerasan itu ada minimal 3, ya. Kekerasan secara verbal, ya. Yang kedua, kekerasan secara fisik. Yang ketiga, kekerasan secara mental. Walaupun ada bilang juga kekerasan secara struktural, ya. Ada 4, tapi kita bicara yang 3. Berkata kasar, kayak gitu. Berkata kasar, menghina, itu kekerasan, itu tidak bagus. Terus yang kedua, mencubit, memukul, ya, apalagi sampai misalkan menghilangkan nyawa, misalkan, itu kekerasan. Terus yang ketiga, kekerasan secara mental, misalkan mengancam, contohnya orang nggak suka, terus buat tulisan, kalau nggak ngirim ancaman lewat misalkan cecak yang sudah mati, misalkan, atau kepala binatang, misalkan, itu menjadi ketakutan, ya. Saya secara pribadi saya menolak itu, ya. Terus dimanapun, ya, oleh siapapun, dan kita berusaha untuk menghindarinya. Saya juga berusaha untuk menghindarinya, ya. Terus dalam konteks perang antar komunitas, contohnya sama juga, ya. Terus dimanapun, ya. Terus juga saya, kalau soal konflik perang itu, saya juga mengkritisi sebetulnya ini juga akibat dari produksi senjata, ya. Saya mengkritisi itu juga karena ya senjata ini kenapa selalu relevan, banyak yang membeli sehingga banyak yang membuat, ya. Itu kalau soal kekerasan. Terus juga tadi saya kasih tahu dulu ada percobaan nuklir. Contohnya Greenpeace memprotes sekali itu percobaan nuklir di Amchitka. Terus tahun 86 Prancis, dia di Pasifik melakukan percobaan nuklir. Kita protes. Di pulau kita pindahkan pakai kapal Greenpeace waktu itu. Sampai dibom kapal Greenpeace-nya itu di New Zealand itu oleh agen intelijen Prancis, ya, untuk menghentikan kampanye kita. Sampai seperti itu. Terus juga akhir-akhir ini juga Spanyol menjual senjata ke Saudi, misalkan. Kita protes karena itu ya akan digunakan untuk perang, kayak gitu. Banyak hal semacam itu. Kalau misalkan dampaknya, ya dampak kepada manusianya sudah begitu, ya, apalagi itu utamanya. Kalau dampak kepada alam, ya tentu juga akan sangat tidak bagus, ya. Kalau konteks yang lain tentu akan sangat panjang dalam konteks teologi, misalkan ini konflik Israel dan Arab ini, dan terutama sekarang dengan Palestina, itu banyak sekali konteksnya. Ada lagi konteks teologi, ya, konteks ya banyak lah. Ada konteks politik, ada macam-macam, coba teman-teman seperti itu. Tapi intinya
tentu yang namanya kekerasan itu tidak bagus, dan juga ada perlombaan misalkan senjata dan segala macam. Seperti itu, secara politik akan sangat jelimet, tapi saya sepakat itu dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun tentang yang dolim dan madlum, ya. Israel dolim, terus Palestina sekarang madlum begitu. Ya dua-duanya harus dihentikan kayak gitu, dan saya sangat tidak sepakat ya soal kekerasan, soal perang seperti itu. Dan solusi dua negara sampai saat ini juga ya apa namanya ya menjadi solusi kayak gitu. Ya, solusi, dan itu juga sebetulnya sudah diadopsi oleh PBB untuk mengarah ke situ, dan Indonesia juga sama ya apa namanya kebijakan luar negerinya untuk solusi dua negara, tapi long way kayak gitu. Tapi ini kalau terkait konteks lingkungan, kalau saya menyoroti dari sisi apa namanya kemanusiaannya, saya tidak sepakat ya apapun itu, dan saya ingin apa namanya solusi damai yang abadi dengan baik. Ya. Next. Baik, terima kasih Bapak Eji atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Baik, next ya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Hanif Fadilah. Afwan ya Syekhona, saya Hanif, asal Kerinci. Jika berkenan, saya ingin meminta sedikit motivasi. Jadi begini Ustadz, mungkin karena kurangnya ilmu yang saya miliki, jadi saya pernah berpikir, apa untungnya kita peduli lingkungan, samping banyaknya orang yang tidak peduli. Dan terkadang, seringkali kepedulian kita itu tidak ada bekas sama sekali. Nah, mungkin ada sedikit motivasi dari Ustadz untuk menguatkan keinginan saya untuk peduli terhadap lingkungan. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih, Hanif. Lastu Syekhon. Kalau saya itu yang sudah sepuh, kalau saya masih muda, minimal saya merasa muda. Ana sahibuk, ya, I'm your friend. Ya terima kasih, nih Ustadz Hanif Fadilah. Kepedulian itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, saya kira. Lebih kepada internal. Ini lebih ke apa nilai-nilai sufinya ya, ketasawufian seperti itu. Kesalehan kita, kesalehan tentang lingkungan ya, itu untuk kita dulu ya, baru nanti terrefleksi ya, ini sangat konseptual sekali, dan saya juga tentu belajar. Saya salik juga. Salik itu apa namanya? Ya ingin praktekkan seperti itu juga. Ya berusaha untuk itu. Jadi ya untuk diri kita dulu, untuk yang terdekat. Jadi dan manfaatnya juga akan terasa oleh kita sendiri, oleh apa namanya? Ya, orang yang terdekat. Dan orang lain yang akan menilai, tapi apa namanya, bukan untuk mendapatkan yang utama itu bukan untuk mendapatkan apresiasi, untuk mendapatkan aplaus, bukan untuk mendapatkan penghargaan dari eksternal dari orang lain ya, tapi nilai itu adalah nilai yang kita yakini, kesalehan itu kayak gitu, kesalehan lingkungan ya. Seperti itu Ustadz Hanif ya, apa namanya ya nggak masalah, tidak apa namanya, bukan tidak peduli, artinya yang kita pedulikan ya toh, untuk kita, orang lain tidak peduli ya tidak masalah. Tapi setelah itu tentu misalkan kita gugurkan, kita sampaikan, misalkan kalau kita mengingatkan, kan tadi itu idza ra'a minkum mungkaron itu bukan, itu berlaku untuk semuanya. Fal yughayyir biyadi,
Fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqolbi. Tapi tentu juga yang paling utama adalah mempraktekkan itu secara individu, secara komunitas. Jadi menguatkan ya. Makanya tadi juga di doa itu sebetulnya ya boleh apa namanya untuk misalkan acara lancar, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Itu nggak apa-apa, itu sebagai doa. Tapi pada prinsipnya sebetulnya bukan itu, bukan pada prinsip, ya pada hakikatnya bukan. Karena manusia hidup itu saya pikir ya, saya kira dan ini juga valid. Ya manusia hidup itu ya dia menyelesaikan masalah ya. Orang fikabad itu sejak lahirnya apa itulah uksim bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Terus apa ya dilahirkan itu dalam kesusahan, itu dalam masalah. Jadi artinya kuatkanlah atau anugerahilah untuk kita secara individu, secara komunitas menghadapi masalah-masalah itu. Gitu. Ada kecuali misalkan ada analisis misalkan masalah caranya memecahkan seperti apa, hindarikah, hadapilah, itu lain lagi. Tapi yang namanya setelah mungkin Anda sekarang juga ikutan webinar, sebelumnya banyak masalah ya toh untuk webinar ini, mungkin sekarang juga masih ada masalah, setelah webinar juga ada masalah. Masalahnya bukan hanya masalah tentang webinar ini, bukan masalah tentang lingkungan yang mungkin juga agak jauh kayak gitu. Masalah individu lah, ya. Masalah banyak hal, masalah ekonomi kah, ya toh? Masalah banyak. Coba. Tapi itu apa namanya? Bagaimana kita cara menghadapi masalah itu? Nah itu tentang kepemimpinan ya, penguatan diri. Karena ada yang orang sebenarnya bukan masalah besar atau kecilnya masalah, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut betul. Ada orang yang menurut kita masalahnya besar banget gitu kan, tapi dia bisa menghadapinya karena apa? Leadershipnya juga bagus. Ada yang tapi dia masalah besar bisa terselesaikan dengan baik, menghadapinya juga smart gitu ya. Ada yang ya elah masalah lo baru apa namanya diancam putus aja oleh pacar udah kayak mau runtuh misalkan. Gue udah putusin 5 kali tetap, contoh misalkan kayak gitu. Itu ada orang lagi banyak masalah itu hanya hubungan, misalnya ada orang yang banyak sekali apa namanya lebih berat tapi bagaimana cara menghadapinya. Jadi mungkin begitu saya share, dan saya juga tentu belajar apa namanya dalam hal ini, dan jangan menghindari masalah-masalah itu ya boleh menghindari masalah, jangan bikin masalah maksudnya, tapi jangan berharap hilang masalah itu. Dengan masalah kita akan sangat apa namanya akan tumbuh dengan dewasa. Jadi kalau sebagai leader itu selesaikan masalah, misalkan ada masalah apa, nah itu ketika misalnya nggak ada masalah, nah itu tanda tanya tuh, nggak ada masalah berarti bakal ada masalah yang besar ya. Alright, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Afwan Pak, saya Muhammad Lukman Al-Ramdhani, asal Bogor. Pertanyaannya adalah, pada lagu Indonesia Raya, stanza 3, yaitu selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Dari lirik lagu tersebut, apakah dari pemerintah Indonesia maupun rakyat Indonesia telah menjalankannya? Padahal banyak kerusakan alam yang ada di Indonesia. Dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih, Saudara Lukman Al-Ramdhani. Iya, Lukman ya? Iya. Tadi kalau ini ketua Lukman juga ya? Itu bukan Ramdhani tapi.
Lukman ini orang saleh. Oke. Eh, Amin. iya, betul. Ini kritis juga. Nah, tadi saya katakan apa namanya? Kalau pertanyaannya apakah mana tadi? Apakah padahal banyak kerusakan. Apakah dari pemerintah Indonesia maupun rakyat Indonesia telah menjalankannya? Para banyak kerusakan alam. Ya, emang faktanya terus menurun ya. Faktanya kualitas pulaunya, terus bentar, apalagi ya artinya kualitasnya terus menurun ya. Itu memang fakta yang tidak bisa kita hindari secara umum ya. Tentu juga banyak cerita-cerita suksesnya juga ya, tapi secara umum seperti itu. Caranya seperti apa? Ya. Tadi itu sudah saya singgung. Kalau kita mengadvokasi, ya mengadvokasi itu taruh tadi idza ra'a minkum mungkaron itu mengadvokasinya itu minimal 3 hal ya. Yang pertama tentang kebijakan, kita ubah kebijakannya. Yang kedua itu adalah kita merubah budaya dan tradisi. Dengan apa? Dengan pendidikan semacam ini, webinar, diskusi, membuat tulisan, baca buku-buku yang mencerahkan kayak gitu. Ada satu lagi adalah secara struktural dan sistemik. Nah, ini ya agak sederhana tapi ribet, struktural dan sistemik itu. Struktural dan sistemik itu strukturnya kah yang dirubah? Ya, atau sistem yang dirubah? Ya. Karena bisa jadi bukan strukturnya biar aja, misalkan modelnya demokrasi Indonesia kayak gitu, sistemnya juga sama seperti itu. Terus tapi kebijakannya itu yang dilahirkan tuh harus bagus untuk melindungi amanat entemnya itu, melindungi putranya, melindungi pulaunya, melindungi lautnya kayak gitu. Tapi kadang ada kebijakan bagus, tapi menjalankannya nggak bagus. Ya, berarti orang-orangnya nih. Nah, orang-orangnya ini urusan politik kadang. Maksud politik itu, ya kalau misalnya orang-orangnya berarti diganti oleh orang-orang yang amanah. Bagaimana cara menggantinya? Itu kerja politik. Jadi tidak masalah, berarti ada kerja politik, ada kerja budaya dan pendidik. Ya, itu dua sebetulnya. Kerja politika atau kerja bukan budaya, kultural ya, budaya juga. Kerja politik atau kerja kultural. Kultural itu menurut pendidikan, itu kultural tuh. Dua hal itu. Politik ada politik praktis, ada politik kewarganegaraan. Ya, kalau politik praktis ya teman-teman ya membuat partai politik, membuat lembaga politik gitu untuk gua mau memperbaiki Indonesia gitu. Terus bukan rebut bahasanya ya, ya rebut dalam tanda kutip gitu ya, perbaiki Indonesia, itu yang pertama. Misalnya lewat buat partai lah, apa segala macam kayak gitu. Kalau gabung di partai, jadi pemimpin partai. Kalau yang sifatnya politik kewarganegaraan bisa jadi ya melakukan misalkan menghimpun untuk melakukan protes misalkan. Contoh misalkan KPK dilemahkan, protes kuatkan KPK segala macam, karena kita melihat lewat partai politik itu tetap aja mereka berkolaborasi, mandul apa segala macam kayak gitu. Itu dia ya. Kalau enggak ya kita konsisten di jalur kultural pendidikan atau mendidik
diri sendiri, mendidik lingkungan, mendidik masyarakat, segala macam kayak gitu. Begitu, Ustadz Lukman. Kalau tadi pertanyaannya emang faktanya seperti itu, tapi jangan pesimis. Kita lanjutkan ya apanya perbaikan itu ya. Ya artinya pasti banyak peluang untuk itu. Begitu, Ustadz Lukman. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ingat ya, kerjanya pilihannya 2. Mau kerja politik struktural atau kerja kultural, ya. Itu dari saya, mungkin ada kerja yang lain ya. Oke, ya. Iya. Lanjut ya, Ustadz. Lanjut. Pertanyaan yang terakhir ya. Afwan Ustadz ingin bertanya, saya Ariana dari Sukabumi, mengenai gaya hidup minimalis. Orang Jepang sekarang ini kan sudah banyak yang menerapkan gaya hidup ini. Namun menurut Ustadz, gaya hidup tersebut tidak cocok tidak sih diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang cenderung masih asing akan gaya hidup tersebut? Dan lagi menurut Ustadz, tujuan menerapkan gaya hidup minimalis selain katanya untuk mencapai kebahagiaan, lagi ya. Terima kasih. Alright. Yes, sebetulnya innamal a'mal binniat ya. Segala sesuatu pekerjaan itu berdasarkan niatnya sebagai guidance, orientasi kayak gitu. Ya tergantung kalau teman-teman ya orang Jepang itu kan sebagai contoh ya, bukan berarti kita harus seperti orang Jepang, bukan juga harus orientasi seperti Jepang karena kita orang Indonesia, tapi nilai apa yang mau mereka terapkan kayak gitu, bagus atau tidak ya. Laisal biru antuwalu wajhaka, artinya nilai baik itu bukan barat, bukan timur kayak gitu, tapi nilai kebaikan itu ada di mana-mana dan juga di kita juga ya. Nilai-nilai kebaikan itu di Indonesia dari nenek moyang, dari keluarga, dari ibu juga. Tergantung untuk apa misalkan. Kalau misalkan itu minimalisnya itu untuk contoh misalkan penerapan individu itu ini deh, ada guidance sebagai kita ingin sehat, cerdas dan manusiawi, contoh misalnya. Kita ingin sehat sebetulnya. Nah, berarti kesehatan itu dibutuhkan oleh orang Jepang saja atau dibutuhkan oleh semua manusia dimanapun, semuanya. Misalkan kecerdasan juga dibutuhkan oleh semuanya, saya pikir. Walaupun masih ya saya pikir seperti itu. Manusiawi juga karena kita manusia. Nah, kalau tujuannya untuk sehat, ya dan juga sehat ini juga bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk semuanya, saya kira dimanapun bisa diterapkan. Tapi disesuaikan tentu dengan kultur, adat masyarakat setempat kayak gitu. Tapi saya pikir kalau misalkan untuk cara sehat banyak yang bisa diadopsi, saya pikir. Contoh misalkan begini teman-teman, ada yang sekarang itu udah mulai nih, tapi itu hanya informasi aja, bisa jadi teman-teman melakukannya bisa jadi enggak. Contoh misalkan vegetarian, bahkan vegan, ya, tidak makan daging kayak gitu, atau produk-produk dari hewani karena mereka merasa ingin lebih sehat, terus juga berpikiran bahwasannya produk-produk hewani itu berkontribusi juga terhadap pelepasan
gas gitu dari kotorannya, terus dia memproduksi kayak gitu. Contoh misalkan dia tidak, alasannya kesehatan, terus untuk lingkungan juga kayak gitu. Oke, untuk kesehatan mungkin oke. Nah, untuk lingkungan juga mungkin oke, tapi kultur misalkan di Indonesia, bahkan misalkan sebagai Muslim tentu misalkan tidak sesuai. Bagaimana ini? Contoh misalkan, ya paling bisa dengan mengontrol misalkan, yang terlalu sering kayak gitu. Contoh seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi soal minimalis itu, ya itu banyak hal ya. Mungkin saya pikir bisa cocok di mana aja. Yang jelas tadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk kesehatan, ya, untuk lebih environmental friendly, tapi juga tetap berkualitas kayak gitu. Ya. Karena ada juga misalkan dia environmentalis tapi tidak sehat dan tidak berkualitas, itu tidak baik juga saya pikir. Atau itu sudah sangat dalam banget kalau menurut saya. Artinya apa itu? Misalkan orang berpuasa, contoh misalkan, tapi dia menjadi tidak sehat, itu kan tidak bagus. Tapi itu kata kuncinya. Kalau soal hidup apapun itu, mau minimalis, mau apa macam, tapi kalau untuk alasan-alasan kesehatan dan juga alasan karena temanya lingkungan, untuk selamat lingkungan tidak masalah, tapi berkualitas tadi dan sehat, saya pikir seperti itu. Contoh misalkan ya soal baju misalkan, ya apa namanya, kalau masih ada yang bisa dipakai, ya pakai, jangan dulu beli kayak gitu. Kalau masih pantas kayak gitu. Karena ada orang juga yang beli aja, hobinya beli kayak gitu ya. Sedangkan satu sisi orang lain juga ada yang nggak kebeli-beli kayak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada lagi? Baik Ustadz, terima kasih. Apa dari siapa tadi? Arina, Nafila? Ya, Iya Ustadz. usikum wa nafsi bittaqwallah. Tentu ini tentang saya berwasiat kebaikan untuk teman-teman dan juga untuk diri saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, apa namanya, dan ini menjadi tren bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia seperti itu. Contoh misalkan bersepeda, berjalan kaki, itu sekarang tuh menjadi tren, tapi tentu harus sehat ya. Kenyamanannya juga artinya kenyamanan untuk kesehatan juga diperhatikan. Mungkin kadang saya juga di Indonesia kadang sekarang masih sulit. Saya misalkan ya berusaha kalau dekat saya jalan kaki atau naik sepeda, tapi masih sulit menghindari misalkan naik kendaraan. Misalkan kalau saya mau ke stasiun misalkan, kendaraan umum misalkan aksesnya tidak ada. Tapi sebagai penutup dari saya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pesannya adalah tingkatkan terus pengetahuan kita, selain juga pengetahuan yang memang kewajiban teman-teman di nggak apa sebagai mahasiswa pendidik bahasa Arab, tapi juga tingkatkan terus pengetahuan teman-teman di luar itu, dan juga tentang lingkungan, karena kita akan tetap beriringan dan menjadi tantangan kita, dan ke depan banyak nilai-nilai yang harus kita adopsi dari pengetahuan kita tentang lingkungan ini. Terus yang kedua ya penyadaran terus apa namanya, untuk diri kita dan untuk lingkungan, dan untuk juga lebih luas lagi. Yang terakhir mempraktekannya ibda binafsik, kita mulai apa namanya, sedikit demi sedikit, dan kalau sudah ada cerita boleh di-share ke yang lain, mengajak, terus ya share bisa secara individu, secara komunitas, dan baik. Intinya itu saja, dan yang paling penting saat ini tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Baik, sesi tanya jawab
Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya yaitu sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Kois, yaitu salah satu mahasiswa PBI Al Aziz juga, semester 2 tahun 2020. Kepada Kak Kois dipersilahkan. Tadi kayaknya Kois keluar deh. Mungkin ada backupnya, silakan Lukman. Oh, ada. Ya, mohon izinkan dan perkenankan saya untuk melantunkan dan memanjatkan doa sekaligus penyempurnaannya pada kegiatan yang penuh barokah ini. Marilah kita berdoa dengan bersikap khusyuk dan hikmat, menengadahkan tangan, memejamkan mata, dan menundukkan kepala sebagai bukti penghambaan diri kita kepada Allah demi memohon dan mengharapkan karunia yang baik darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftaha alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabas salamati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajazi wal kasli. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang mula sehingga segala aktivitas kami dalam acara maupun kegiatan ini berjalan dengan lancar, walaupun begitu banyak menguras waktu, tenaga, dan pikiran kami. Puji syukur atas ilmu yang Engkau berikan ini sangatlah bermanfaat dan mudah kami pahami, dengan melalui perantara hamba-Mu lah khususnya dalam berbagi ilmu yang terkait konservasi lingkungan ini. Kami memohon semoga kami, mahasiswa, dosen, pimpinan, maupun para sivitas Ma'had Al-Zaitun khususnya, dan masyarakat di luar pada umumnya dapat membangun peradaban yang baik, menjaga kelestarian lingkungan yang baik bagi bangsa Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya dalam melestarikan bumi sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat yang makmur, dan semestinya tidak luput akan mengingat nama-Mu dalam mengimbangi amalan duniawi maupun ukhrawi. Rabbana afrik alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Kak Kois yang telah memimpin sesi doa bersama. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita sempurnakan acara webinar pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ada sesi foto bersama ya, teman-teman. Mohon izin kepada para teman-teman yang belum mengaktifkan layar mic-nya, segera diaktifkan ya. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Sofi. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih
kepada Lutfia. Sebelumnya, teman-teman silakan untuk membuka kameranya ya. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Untuk gaya bebas, saya semuanya gaya bebas. Nih, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Lutfia. Juga nanti setelah sesi ini ada link absensi yang akan di-share di grup. Mohon untuk teman-teman yang sudah hadir mengisi absensinya ya, agar sertifikat bisa kami proses sesuai data yang ada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Wina Safitri, STMKOM, yang telah meluangkan waktunya dan memberi sambutannya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eji Anugrah Ramadan, SS, yang telah berkenan membagikan ilmu juga pengalaman yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara webinar pagi hari ini. Alhamdulillah, kita semua mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah terlibat dalam melaksanakan acara webinar pada pagi hari ini. Saya Lutfi Alkanza, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Pak Edi, Kepada Bapak Eji dan Bu Wina serta yang lain sudah dipersilahkan jika ingin meninggalkan. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Salam. Ya. Terima kasih Pak Eji. Terima kasih Pak Ji. Udah, Man? Ya udah.